Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin, SDM PKH Kabupaten Majalengka. Dalam kesempatan ini saya akan mensimulasikan modul 5 sesi 14 langkah 3 poin 13 sampai 14 mengenai memahami lansia. Selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu, berikutnya kita dalam memahami lansia akan melakukan permainan ya. Nama permainannya adalah berebut tempat duduk. Nah, seperti yang kita lihat ya ibu-ibu, di depan saya sudah ada tempat duduk. Nah, terus juga sudah ada sebuah tali. Nah, kira-kira gimana ya permainannya? Oke, saya minta 7 orang lah dari ibu-ibu ya. Silahkan yang mau. Oh iya, silahkan ibu, silahkan. Ya, mangga ibu, silakan so. Ya, sekarang nanti saya akan ikat ya satu di antara ibu-ibu, diikat tangannya dan diikat kakinya. Oke. Nah, nanti ibu-ibu yang bertujuh ini di depan ya, nanti berebutan duduk di depan saya ya, di sini. Tapi boleh mendorong, tapi jangan mendorong yang terlalu kasar ya, takutnya kena lemari, kena tembok ya. Ibu-ibu bisa dipahami? Siap, saya tali dulu ya satunya. Ya, oke. Sekarang saya aba-aba ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Ya, baik ibu-ibu. Gimana tadi permainannya? Seru enggak? Ya, sekarang saya mau minta pendapat ya dari ibu-ibu yang hadir di sini. Kira-kira apa sih yang bisa dipelajari dari permainan tadi? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Sok, silahkan. Oh iya, mangga ibu, silahkan. Bagaimana bu pendapatnya mengenai games yang tadi kita lakukan? Oh iya, betul sekali ibu. Jadi dari games tersebut kita bisa lihat ya, orang yang diikat tangannya dan diikat kakinya oleh tali tidak leluasa seperti orang yang tidak diikat dengan tali. Kenapa bisa begitu? Ya, di sini kan kita sudah mempelajari mengenai memahami lansia ya. Jadi yang diikat oleh tali itu adalah merupakan gambaran lanjut usia yang mengalami berbagai keterbatasan, sehingga terkadang berada dalam situasi yang kurang nyaman, sehingga haknya seringkali dilanggar oleh orang-orang yang kurang memahami keterbatasan dan kebutuhan lansia ya ibu-ibu. Nah, tindakan orang yang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tersebut tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Dan jika lansia mengalami hal-hal yang membahayakan bagi dirinya secara fisik maupun psikis, secara fisik ya, secara kelihatan maupun secara batin ya, itu merupakan disebut kekerasan terhadap lanjut usia. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat flip chart 7 mengenai definisi penelantaran dan kekerasan terhadap lansia. Ya, ibu-ibu bisa dilihat ya di sebelah kanan saya. Di sini ada flip chart 7 mengenai definisi penelantaran lansia. Apa sih yang dimaksud dengan penelantaran lansia itu? Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lanjut usia yang membiarkan lanjut usia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia. Apa saja contohnya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, membiarkan lanjut usia tidak makan. Ya, kita juga kalau tidak makan lapar ya, apalagi lanjut usia yang tubuhnya sudah tidak sehat seperti kita ya, anak-anak muda gitu ya, kan kita kaum muda ya ibu-ibu ya. Lanjut, yang kedua, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke dokter ataupun ke puskesmas. Nah, walaupun lansia itu rentan terhadap sakit ya ibu-ibu, kita jangan bosan untuk memeriksakan lansia ke dokter ataupun puskesmas. Kan kalau sakit juga kita yang rasakan ya, kalau kita sakit kan nggak enak, apalagi yang lansia ya ibu-ibu. Oke, lanjut, membiarkan lansia kesepian. Kan lansia itu manusia ibu ya,
manusia itu makhluk sosial, sehingga lansia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi jangan kesepian, harus ditemenin ya ibu-ibu. Bisa dimengerti? Ya, lanjut. Membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Nah, ini ya ibu-ibu, lansia kan identik dengan sudah pikun ya. Jadi suka lupa teh jalan kemana, siapa ini. Nah, kita jangan membiarkan lanjut usia itu pergi sendirian. Kecuali yang masih ingat ya, ingatannya kan masih bagus gitu. Nah, kalau yang sudah pikun, jangan biarkan dia sendirian kemana-mana. Kita harus temenin, takutnya nanti kenapa-napa. Jadi ya tetap ya ibu, lanjut usia yang sudah pikun kita harus menemani, sehingga dia tidak sendirian kemana-mana. Selanjutnya, membiarkan lansia bekerja berat ataupun keras. Nah, ini ya ibu-ibu, walaupun lanjut usia itu memang sudah terbiasa ya bekerja, jadi kalau nggak bekerja tuh suka dingin lah, suka kaku badannya tuh. Nah, kita biarkan saja bekerja, cuman jangan terlalu berat, jangan terlalu keras. Ya, yang simpel-simpel aja ya. Tahu nggak simpel? Yang sederhana-sederhana saja ya ibu. Jangan sampai pekerjaan akibat pekerjaannya dia menjadi sakit ya ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, lanjut, mengusir lansia dari rumah. Lanjut usia memang suka terkadang menyebalkan ya ibu-ibu, karena memang kondisi psikologisnya tidak seperti ketika dia dewasa. Jadi kita sebagai kaum muda yang lebih muda daripada lansia ya, jangan mengusirlah lansia. Kenapa sih, kasihan kan, kita juga nanti jadi lansia bukan? Ya, lanjut, tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, mentang-mentang lanjut usia, udahlah jangan beribadah, jangan seperti itu ya ibu-ibu. Kita selalu menghimbau kepada lansia-lansia untuk selalu datang ke musola, ke masjid, ke surau, ke gereja. Kenapa? Karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, lansia itu akan selalu tenang rasanya ya. Selalu hidupnya tuh selalu merasa damai, sehingga kita harus selalu menghimbau kepada lansia-lansia di sekitar kita untuk mengikuti pengajian ataupun kegiatan keagamaan. Bisa dimengerti? Ya, selanjutnya, ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Ya, jangankan lansia ya, kita aja sebagai orang tua ditinggal misalkan sama pasangan sendirian, terus tidak tahu kapan dia pulang, kan kita juga sepi ya ibu ya, kesepian ya. Makanya apalagi lansia yang tidak punya, maksudnya tidak memiliki kegiatan-kegiatan secara teratur ya, secara berat gitu, tidak bekerja secara berat. Nah, sehingga kehidupannya hanya di rumah saja ataupun di sekitarnya. Nah, itu kita harus tetap menemani ya ibu-ibu, walaupun kita pergi keluar. Nah, kita harus selalu berkunjung lagi ke rumah lansia, tidak ditinggal dengan waktu ya berapa tahun, itu namanya penelantaran. Selanjutnya, tidak memperdulikan lansia. Nah, ini ya ibu-ibu, kita harus peduli ke sesama manusia, apalagi lansia. Kenapa kita harus peduli kepada lansia? Karena lansia adalah masa depan kita. Kan kita nanti juga jadi lansia ya. Kalau kita tidak memperdulikan lansia di usia saat ini, mungkin nanti kita juga tidak diperdulikan oleh kaum muda ketika kita lansia. Nah ya, jadi kita harus tetap peduli kepada lansia agar insya Allah nanti kita lansia juga diperdulikan oleh anak-anak muda ataupun kaum muda. Ya, bisa dimengerti ibu-ibu? Ya, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian video simulasi yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.